Oh ini dia. Iya. Lagi sibuk aja paling apa ya? Yang pasti kan di rumah terus bosan juga sih. Jadi kita Setuju kan? Hai. Hey, selamat sore Bapak. Sore Pak, sore. Say hi dulu sama teman seru CGV yang lagi di rumah tuh. Halo semuanya. Selamat sore teman CGV. Wing, apa kabar Wing? Gimana Dir? Sehat Dir? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Lu juga baik-baik di rumah. Lu di rumah juga ya? Wah di rumah mulu gue mah. 3 bulan, sebulan udah sebulan, 3 minggu, Kayaknya 2 minggu, Sebulan kali, sebulan. sebulan. Nah, lu di Coba mana? lihat rambut, coba lihat rambut. Ayo gue boleh. Ayo lihat rambut. Ayo. Nah, kalau gue kan masalahnya bisnis gue di sini Pak. Iya. Coba lihat. Karena gue tahu banget semua temen gue yang punya rambut, yang sering ke barbershop, ini lagi kangen-kangennya sama barbershop. Iya, aduh, rambut gue hancur banget sih, bener hancur. Gue juga hancur nih, ya udah hilang semua. Gitu. Tapi gue ngeliat tuh di Instagram masih ada foto yang zaman dulu full banget sampai depan ya, belum erusi ya. Iya, belum, masih di sini, masih kayak itu apa Itaewon Class. Masih Taiwan. Gue sapa dulu teman-teman ini ya, si GV ya. Boleh, silakan. Nah, dari Elian, halo, ada juga Maitrini, halo, terus juga ada, susah nih namanya, tapi Tiffany Tainiwan, terus juga ada Mayana Vanilla, Renald, Ray, Rika, Loops, Amelia Putri, Margi, Burhan, halo juga, terus juga ada, Hitmaker Studios nih yang bikin The Doll 3, halo, adminnya nih. Nanti kita ngomongin soal The Doll ya, pastinya ya. Oke, siap, halo Ray. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol dulu, nanti gue sapa lagi ya. Oke. Siap. Nah, yang namanya work from home, sebulan ini apa yang lo rasakan sih? Bosen kah? Atau makin seru kah? Ya 50-50 dalam artian gini, sebenarnya kalau misalnya serunya adalah ketika gue sekarang malah justru banyak mendapatkan ilmu yang gak pernah gue dapetin selama gue hidup. Kayak misalnya gue kan dulu lu tahu Dir ya, maksudnya gue kan dulu suka ngeband, maksudnya gitu, terus gue udah gak ngeband lagi. Nah sekarang gue mendalami banget lagi gitu, kayak musik-musik metal, gue ngulik lagi gitar, gue jadi benar-benar dapet ilmu baru lagi gitar, terus juga gue juga banyak, apalagi gue banyak belajar ilmu kayak, bukan ilmu sih, olahraga yoga, terus ada juga yang calisthenics gitu-gitu, dan yang semuanya bisa dilakukan di rumah. Terus juga kayak jemuran yang dengan rutinitas jemuran juga menyenangkan ternyata. Gitu, gosip-gosip bagi tugas ya. Gosip-gosip benar. Pakai masker. Wah, gila. Iya, cuman terus yang menjadi problem buat kita ini adalah gue ngerti gini, maksudnya di luar dari dunia kreatif, ekonomi dulu ya, ekonomi kreatif. Kita kan termasuk pelaku seni nih. Kita ini adalah orang yang pertama kali menurut gue merasakan dampak hancurnya pandemi ini. Jujur aja. Setuju. Start dimulai dari waktu pas kemarin gue syuting The Doll 3, belum sampai 1,5 minggu gue sama Jessica Mila, tiba-tiba Rocky Soraya, Rocky yang produser dan juga saudaranya dari Hitmaker itu, dia mengambil keputusan yang sangat sakor dan bagus menurut gue, bahwa ini berbahaya, penularannya berbahaya, ayo kita menjadi contoh yang baik buat PH-PH yang lain untuk supaya tidak syuting di masa seperti ini untuk demi keselamatan kita semua. Itunya bagus. Tapi begitu pas sampai ke sini, maksud gue gini, kita kan buruh harian, ibaratnya gitu. Kita bukan orang pekerja kantoran yang maksudnya at least mereka masih punya fasilitas. Kita kan tidak. Kita kan memang dibayarnya berdasarkan kontrak sampai berapa lama, sebulan, 2 bulan, atau apa gitu. Nah, maksud gue, kayak gue as a DJ juga, itu gue langsung semua kerjaan gue tuh pending. Jadi bukan pending, gue ngerasanya udah cancel aja gitu sampai 6 bulan ke depan. Jadi kayak, gue mikir kayak, wah ini gila banget ya kalau sampai bener-bener kayak gini terus. Gue rasa ini akan darurat emergency ekonomi untuk masing-masing finansial pelaku seni gitu. Bener. Gitu. Karena kalau teman-teman gue yang masih kerja di kantoran gitu, mereka juga menderita dengan ada yang dirumahkan, ada yang gajinya dipotong. Bahkan teman-teman gue yang justru yang tingkatnya di atas kayak CEO dan segala macam, itu mereka dipotong 60% untuk menghidupi karyawan-karyawan yang di bawahnya. Tapi itu tepuk tangan sih buat yang kayak gitu. Itu ada beberapa company seperti itu. Cuman kalau menurut gue
yang menarik dari sini adalah kalau gue ngambil hikmahnya adalah gue jadi bisa lebih introspeksi diri ke diri gue. Gue ngerasa kenapa kita dikasih seperti ini gitu. Selama ini kita mengeruk duit gitu, terus kita juga kayaknya kayaknya seenaknya sama alam dan segala macam. Gue ngerasa yang maha kuasa di atas punya maksud pasti. Ini nih ibaratnya kayak hari Minggu untuk semua orang, tapi periode lama aja lu harus kayak libur aja dan merasakan something yang apa ya, yang emang emang lu harus ngerasain, lu harus menderita in a good way aja menurut gue. In a good way itu dalam artian lu akan dapat hikmahnya nanti at the end. Gitu kalau menurut gue. Bener-bener. Setuju. Nah, Iya. kalau lu bilang 50-50 tadi kan, kita ngomongin 50% yang pertama yaitu ketika lu menemukan waktu untuk menggali skill lagi. Tadi gue sebelum lo join, gue cerita sama teman seru bahwa Winky itu gue kenal dulu sebagai gitaris salah satu band yang bawain lagunya Chemical Brothers Setting Sun. Iya, benar. Itu ya. yang gue ingat, ya kan. Mereka Habis tahu itu lu beralih. Ya, itu dia permasalahan yang gue bilang. Ini Coba di search saja itu. Iya. Emang makanya habis itu gue bilang, makanya coba di search dulu Chemical Brothers. Di situ ada band keren. Dan lu denger di situ kompleks dan sampai sekarang lu nge-DJ, kemudian lu main film. Nah, tapi kalau lu menemukan waktu untuk melakukan olahraga, gitar, lu jadi kangen-kangenan sama gitar juga kan? Ya banget sih gitu. Iya. Cuman dan gue juga kemarin gue potong dari tadi kayak ada beberapa teman-teman dari CGV yang pengen tahu proses gimana The Doll 3 nih berhubungan sama film. Boleh. Cerita dikit ya. Boleh silakan. Oke, siap. Jadi The Doll 3 ini sebenarnya yang gue mau kasih tahu bahwa ini menarik sekali. Kalau menurut gue sebenarnya dari segi cerita semuanya pasti punya cerita unik yang akan dijual dari cerita The Doll 3 inilah ya gitu. The Doll 1 sama The Doll 2 ini nggak ada hubungannya sama The Doll 3 karena kenapa? Bonekanya ini benar-benar hidup banget sob. Jadi kayak ini boneka dibeli mahal banget dari Amerika. Jadi kayak benar-benar lu bisa ngeliat boneka ini kayak manusia, geraknya, mimiknya, alisnya, hidungnya, tangannya. Sebenarnya yang males tuh yang mengoperasikannya, tau gak lu? Karena satu boneka itu 8 orang yang megang. Buset, ngapain aja? Tangan ada divisinya sendiri, mata ada divisinya sendiri, mulut divisinya sendiri. Jadi dia tuh bisa mimiknya tuh kayak manusia, yang menarik seperti itu. Nah, yang menjadi menantangnya syuting ini adalah ketika kita semua pemain manusia berhubungan dengan robot, itu kan misalnya gini, misalnya kalau ada adegan gue harus mukul lu nih. Gue udah tahu nih ancar-ancarnya mukul lu misalnya sikat di pipi kanan gitu kan. Dan lu juga udah tahu lu mau reaksinya gimana gitu. Cuman kalau misalnya robot kan kadang-kadang action gitu. Dia mukulnya ngek, salah. Tapi kan bikin menarik. Jadi justru menurut gue kayak hal-hal seperti ini gue temuin baru hanya cuma di film The Doll 3 ini, film horor ini gitu. Itu sih ya. Tapi kalau misalnya ada proses lagi teman-teman yang mau nanya, so far sih kalau menurut gue di sini Rocky Soraya dengan gayanya dia di sini lumayan cukup berbeda dibanding Jeritan Malam ya. Kemarin kan dia sempat bikin film Jeritan Malam, itu menurut gue salah satu film Rocky yang sangat beda karena dia menyentuh tradisional horor gayanya. Nah, sekarang dia balik lagi ke stylenya dia, tapi ini lebih banyak actionnya lah gitu. Jadi action horror jadinya ya. Bisa action horror gitu karena memang banyak banget scene ya kayak kejar-kejaran gitulah. Kejar-kejaran sama boneka, gokil. Seru banget. Tapi gini, satu hal yang kesulitan dari film-film sekarang itu ketika dihadapkan dengan green screen gitu ya di Marvel, film sebesar Marvel gitu, mereka kan nggak pakai set beneran, set bohongan, di mana dia nggak ngerasa susah untuk merasakan keadaan sebenarnya gitu kan. Lu main sama benda, bisa dibilang benda mati lah nih ya. Iya, benda mati banget. Iya kan? Itu ada trik khusus kayak maksudnya kayak apa yang lu pelajarin, berapa lama lu getting used to berperan berlawan main dengan boneka itu kayak gimana prosesnya? Jadi sebenarnya yang lebih banyak banget ini adalah si Jessica Mila gitu. Karena di sini kan gue calon suaminya gitu ya. Gue di sini kan supporting actor. Yang menjadi masalah, tapi bagi semua pemain di sini akan ketemu juga sama si boneka ini sih gitu. Cuman yang menjadi masalah adalah kita justru harus ngukur kayak gini. Si boneka ini kan punya perasaan, dia kan pokoknya juga bisa ngobrol gitu ya. Maksudnya dia punya ada suatu emosi yang tidak beraturan gitu. Nah itu kadang tuh kita harus di lokasi kan si boneka ini tidak ngomong ya, ngerti nggak?
Jadi Iya, kita benar. yang harus hafal dialognya si boneka itu, kira-kira dia ngomongnya seperti apa, supaya reaksi kita nanti tidak salah terhadap dia pas di post pro-nya itu. Nah itu Ah, nggak ada readingnya trigger, nggak ada apa? trigger, nggak ada triggernya. Triggernya ada, cuman maksud gue sometimes kan kita belum tahu ketika pas sudah jadi the whole scene itu kan nanti pas sutradara si Rocky ini pengennya si bonekanya nih gimana nih nanti dialog yang ininya Oke, gitu. Itu yang lumayan repot karena kalau oke. misalnya kita kita lawan main, misalnya kita adu acting nih di dalam satu scene gitu, gue Hmm, udah tahu lu mau ngomong hmm. apa, gue tahu juga reaksinya seperti apa, udah bisa bisa kita patokin lah gitu. Nah kalau ini Iya, kayak iya. oke, kita ini sedikit meraba nih, seru sih gitu. Ada yang Ah, nanya seru juga ya, nih Bu. dari Safitrija, The Doll 3 ceritanya tentang keluarga. Ya, tentang keluarga. Oke, Dramanya kenceng tenang banget lagi. di sini. Ini lebih Kan kayak ke drama horor sih. Action drama drama horror horor. action. Oke. Dan Tadi yang satu lagi nanya ada akhirnya, kejadian. Apa tuh? dan Apa satu tuh? lagi ini adalah film pertama di Indonesia yang pakai sistem animatronics itu, yang pakai robot itu. Jadi Oh, yang pakai ini robot tadi. ya, Wis. ini kayaknya sih seru sih gitu. Itu pasti buat operatornya ada training khusus ya. Operatornya iya, training sampai keringet dingin sih kalau di lokasi. Setuju, setuju, setuju. Karena emang nggak kayak gimana ya, kayak lu kalau lu main remote control, lu main RC gitu ya, main mobil Hmm, gitu kan, lu cuman yang hmm. mengoperasikan lu doang sendiri. Lu bayangin nggak, Iya, ini ada iya, 8 divisi, ketika pas action tuh mereka semuanya harus bergerak bareng gitu. iya, iya, itu iya, itu iya. Masih itu kompak gokil ya. sih. Iya, heeh. Ini baru namanya tim play. Nah, tadi ada nanya juga tuh, gue lupa siapa tadi. Soal ini, soal ada kejadian mistis nggak? Wah, biasanya kalau Ya, syuting horor dibalut dengan gua kejadian-kejadian behind the oke. scene. Biasanya gua selalu ngomong nggak pernah ada sama sekali. Jadi dulu film gua pertama yang Jelangkung tuh tahun 2001 kan Hmm, sempat kita sebenarnya jujur nih ya, sempat kita ngarang untuk hmm. marketing bahwa pokoknya itu ada penampakan, terus kalau lu nonton di bioskop apa tuh nanti ada si suster ngesot di ini, bangku ini dikosongin, ngerti nggak lo? Indonesia kan Iya, percaya iya, iya, gitu iya, juga, iya. jadi itu marketing yang murah dan Klinik-klinik. berhasil. Tapi Iya. baru kali ini di The Doll 3 ada something a little bit creepy, jujur aja sih. Kita punya boneka Oke. kalau nggak salah lebih dari 8 untuk cadangan. Tiap Hmm. pagi gue dengar dari orang, tiap pagi nih gue dengar dari orang yang ngurus si boneka itu. Jadi misalnya mereka dijajarin nih duduk 8 orang di satu tempat gitu. Pas besok pagi mau Hmm. diambil, itu 2 udah pindah tempat gitu. Anjir. Sumpah. Ntar lo, Dan ntar itu lo, ntar lo, ntar lo. 8 iya, mul boneka dijajarin 8 ya malamnya. Pas misalnya pagi mau dijajarin nih, syuting, ya kan? pas besoknya mau Pagi diambil, 2. terus tiba-tiba kan pasti yang naruh kan orangnya sama nih. Udah gitu Iya, langsung iya. kayak pas dia ngeliat kayak eh, bonekanya kok di mana yang satu? Oh, udah di sini gitu. Dipikir ada yang mindahin, ternyata nggak ada yang mindahin. Dan itu nggak cuma sehari 2 hari, itu ada beberapa kali kayak gitu. Jadi kayak Waduh. gue pikir, oke ini lumayan creepy sih. Creepy-nya cukup make sense Iya, gitu. iya. Jadi ya gitulah Iya, pokoknya. iya. Ini kejadian beneran ya. Ada yang lu bawa nggak pulang bonekanya? Ada namanya Buci. Namanya Buci. Serius? Jadi itu manajernya Jota Taslim. Karena mirip sama bonekanya. Masih aja. Oke, nah ini makin makin penasaran ya, dan tadi lu bilang ini bukan gimmick biasa dan memang terjadi gitu. Tapi proses syutingnya sendiri masih berapa persen sih kalau lu bilang? Aduh, masih panjang bos. Kita aja tuh Masih panjang ya? seminggu setengah itu aja udah mundur, udah banyak pending berapa utang scene karena memang nggak segampang itu Andira, syutingnya nggak segampang Oke, itu. iya, Jadi iya, iya. kayak Setuju. ini syuting yang menyenangkan, dan gue senangnya karena Hmm, baru kali ini juga gue menemukan situasi di mana semua kru, pemain sama sutradara dan produser itu ngerti kesulitannya. Jadi ya, nggak ada yang kayak gini nih, nggak ada yang kayak aduh kenapa sih gue harus balik jam segini, enggak gitu. Karena kita semuanya ya, curious kayak wah ya. ini seru ya, bisa digini ini gini gitu. Diskusinya enak banget deh. Gue sumpah enak banget Tapi gitu. gue setuju ya, maksudnya gue acungin jempol buat keputusan untuk berhentiin syuting Ya, demi kepentingan bersama, satu. Yang kedua, ya, gue kalau boleh titip pesan bahwa bikinnya jangan diburu-buru, karena memang ini jadi orang jadi penasaran, satu ya. Yang kedua adalah ini ya, lo bilang sendiri, ini pertama kali pakai pakai animatronik itu. ya. Mudah-mudahan nanti eksekusinya emang sesuai sama nggak ngejar Semoga tayang ya. gitu loh. Ya, 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 itu ya. aja sih Kalau mungkin. gua Tapi
Kalau gue yang gue bilang yang tapi sebelumnya gue mau nyapa dulu nih sama salah satu orang yang Boleh. berjasa buat karir film gue, namanya Robert Roni. Wih, Mas Robert Robert Roni. Roni. Ini salut banget. Gue pernah dulu diajakin main sama dia di masih dulu kalau nggak salah tuh masih FTV, namanya Surat Untuk Ayah, menang berapa penghargaan sama Wulan Guritno juga. Halo Robert Roni, sukses. Semoga sehat selalu dan semuanya kembali seperti semula industri film ini. Oke, tadi gue lanjut lagi. Yang menarik dari The Doll 3 ini, kalau menurut gue banyak twist yang asik dan masuk akal. Terus juga menurut gue The Doll ini juga banyak something yang kayaknya menurut gue lu nggak akan, ini baru pertama kali di Indonesia lu menemukan boneka yang ya sehidup inilah gitu. Lebih ke situ sih, jadi jualannya akan lebih ke situ. Kalau gue bilang kayak gitu. Oke. Ya. Mungkin kalau lu besar dengan boneka Susan, jauh lah ya. Iya, anak-anak juga nggak tahu nih. Itu udah tua banget Susan ya. Oh, iya. Jadi Oke. Baiklah. Gak apa-apa. Okay. Nah, ini ada yang nanya nih, Adi Jaya, awal mula ikut proyek The Doll 3, casting atau ditawarin, Bang? Saya ditawari langsung. Jadi abis dari film Jeritan Malam yang waktu sama Soraya, terus tiba-tiba berapa bulan kemudian langsung Rocky langsung nanya kayak apa namanya, lu mau nggak main gitu? Maksudnya alhamdulillah dibilang dia puas lah ya sama gue di Jeritan Malam. Terus dia bilang, gue pengen lu main lagi sama gue gitu. Ya udah boleh, siap, gue bilang gitu. Ini ada ini nih, apa nih? Ada question, apa? Ada pertanyaan. Stikernya. Lebih challenging mana? Acting film horor atau disuruh nge-DJ di depan presiden? Ini boleh gue jawab? Langsung, boleh. Acting film horor, menurut gue sih ya namanya acting ya acting aja gitu ya, kerjaan gitu ya. Cuma kalau disuruh nge-DJ di depan presiden, gue malah belum pernah nge-DJ di depan presiden, tapi gue nge-rap depan presiden pernah sama Denada sama Iwake. Sama Denada sama Iwake. Umurnya ketahuan lagi tuh. Itu umur makin tua ya. Waktu itu gue masih itu dia. SMA kelas 1, Denada SMA kelas 3, Iwake waktu itu udah lama banget deh. Jadi waktu itu pas lagi masih Pak Harto presidennya waktu itu, dan gue inget banget tau protokolernya ngomong apa? Sorry ya, ini rapper nggak boleh sama sekali ngebelakangin presiden, nggak boleh ngebelakangin presiden. Sementara tuh kita ada kayak ada gue sama Denada ada koreografi ngedance yang emang harus ngebelakangin gitu, ngebelakangin. Ya, akhirnya jadi nyamping dikit lah. Kayak gitu lah. Masih bisa disesuaikan deh ya. Tapi Denada Iwake itu sih emang udah 23 tahun yang lalu ya. Oke. Iya. Winky, film favorit lah apa? Apakah juga horor? Film favorit serial apa film-film ya? Film satu, serial satu, sepanjang masa. Yang terbaru ya, yang terbaru aja kali ya. Oh, sepanjang masa nih. So muda ya. Oke, yang baru boleh. Yang baru dulu deh. Yang baru aja deh. Yang baru gue The Parasite. Gue suka yang luar negeri. Parasite, ya oke. Kalau apa namanya yang Indonesia gue suka. Kalau series Ozark, gue baru suka banget Ozark. Sama The End of the Fucking World itu yang kedua kalau series. Terus yang kalau film Indonesia ada 2 tahun ini gue suka banget. Itu nomor 1 adalah Imperfect. Lawan Imperfect ya. Imperfect, sama satu lagi itu 2 Garis Biru. 2 Garis Biru. Iya. Kok ada tema? Ada tema yang ini nih, tuh lurus di antara Imperfect sama Garis Biru. Ini kan soal keluarga ya. Iya. Karena itu adalah hal yang jarang diangkat di film, bukan jarang diangkat sih, jarang yang mengangkat isu family. Itu kan isu keluarga yang kadang-kadang susah diomongin dalam keluarga sendiri kan. Iya. Terutama Imperfect sama 2 Garis Biru. Iya, kayak Imperfect itu sebenarnya kayak menurut gue apa ya? Maksudnya Ernest di situ berani banget mengangkat suatu cerita yang sebenarnya itu terjadi banget sama orang-orang pada kebanyakan, ngerti nggak lo? Maksudnya banyak banget yang memang ngerasa seperti itu dan akhirnya pengen banget untuk supaya normal. Jadi kan normal kan sebenarnya tiap orang definisinya beda-beda. Dikemas dengan baik lah menurut gue. Film itu membuat gue sangat ketawa, nangis, seru. Nah 2 Garis Biru gue nggak tahu kenapa pas gue nonton pertama kali gue bilang, anjir ini yang bikin skrip siapa ya, bagus banget gitu. Karena sebenarnya ada cerita lucu di 2 Garis Biru ini, Andira.
Apa itu? Gue sempat dipanggil untuk tes camp untuk jadi bapaknya Zara. Ya Waktu itu, itu oh iya akhirnya iya iya. Dwi Wisasono yang keterima. Gitu. Ah, Alasannya ya tuh emang apa? cocokan dia sih, kenapa? Ya, padahal umurnya mah mudaan gue kayaknya. Dia bilang Mas Iya. Ricky mukanya terlalu muda untuk jadi bapak-bapak. Gue bilang gue udah Oh, tua bos. itu sial Gue sial tahun tapi ini terhibur ya. ya antara sial tapi ya udah nggak apa-apa, berarti gue lumayan muda. Iya 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 iya. Iya. Tapi Tapi gila sih pas emang gue nonton. cukup awet sih. Tapi gila sih pas gue nonton Dua Garis Biru itu gue bilang nih ini sama Imperfect nih dua film so far sih buat gue ya. Maksudnya nggak tahu yang lain, cuman yang menurut gue pribadi nih film yang bisa gue tonton sampai 3-4 kali sih karena bener-bener bagus, dari semuanya bagus. Karena film tuh kalau menurut gue yang penting tuh sebenarnya cerita bagus, skrip bagus, lu punya suatu writing yang bagus, script writing bagus, kesananya menurut gue udah oke. Kalau misalnya skripnya udah hancur duluan di depan, menurut gue itu yang susah. Karena kenapa? Skrip bagus, lu ketemu sutradara bagus, sama pemain bagus, ketemu sutradara biasa, Sedikit. banget, script writer yang banyak, penulis naskah yang keren-keren gitu. Maksudnya contoh lah kayak dua film itu gue suka banget sih. Kayak maksudnya gue mau, gue sedikit contoh dikit lah ya, boleh ya. Kayak misalnya gue menyebut umur nih, nyebut umur. Oke. Gue Mengejar Matahari, begitu baca skrip draft pertamanya doang. Draft pertamanya gue pas gue baca, waktu itu Mbak Titin Watimena ya, begitu gue baca. Draft pertama itu gue langsung netesin air mata pas gue udah baca sampai final halamannya. Sama final page-nya gue bilang gila, ini deep banget gitu. Itu yang gue ngerasa bahwa semakin gue baca skrip draft pertama atau kedua udah nggak banyak pertanyaan, itu gue rasa ini pasti akan semakin mantap juga. Oke. Gue sih ngerasanya gitu. Kalau dari pertama terlalu banyak pertanyaan dan perubahan, itu justru yang gawat ya. Gawat, karena gue biasanya sebenarnya gue juga bacot kalau nonton film. Gue misalnya dalam hati bacot, misalnya udah selesai nonton, gue biasanya tadi kenapa gini, sini kenapa gitu ya gitu. Nah bahkan gue nonton film gue sendiri aja kadang-kadang pas udah hasil jadinya gitu. Tadi part ini kenapa gini ya? Bisa nggak sih shoot ulang aja deh, shoot ulang gitu. Tapi kalau ngomongin tadi film favorit lu Parasite, lu begitu selesai plak abis, apa sih yang ada di pikiran lu? Parasite begitu gue selesai nonton pertama kali, gue ngerasa kayak ini yang dibutuhkan sama gini. Waktu itu gue rada lebay sih, gue ngulasnya gini. Dunia asik perlu cerita dua jenis, cerita dua jenis. Cerita yang ngayal, cerita kayak superhero yang bener-bener wah banget gitu, big budget, terus udah gitu Avengers ya, pas Avengers gitulah, ataupun juga kayak atau maybe big budget horror yang emang wah serem banget gitu, yang pokoknya something yang kayak nonjok-nonjok banget gitu, tapi obvious gitu, udah kelihatan bahwa ini superhero dibikin emang semuanya fiksi segala macam. Nah, satu lagi dibikin harus ada suatu cerita yang lu nggak pernah bisa nebak setiap alur scene-nya, plot scene-nya dari depan ke belakang sampai akhirnya lu kayak mikir pas terakhir tuh lu bisa keluar, lu ada pertanyaan sama teman lu yang nonton. Tadi gini kan nih? Enggak, menurut gue gini. Yang bener ada pembahasan, tapi pas begitu udah selesai, lu baca di review orang-orang, ternyata juga sama kita, dan gue ngerasa kayak Parasite gitu, gue nonton dua kali, akhirnya gue ngerasa kayak ini ternyata nggak, maksudnya gini deh, lu Parasite, gue tanya balik, yang lu rasain apa? Lu mungkin nggak kepikiran untuk bikin something yang kayak tiba-tiba ada basementnya, banyak plot twist yang keren, aduh, tiap scene-nya tuh menurut gue kayaknya terlalu perfect untuk nggak dibahas, tau gak lu? Bener. Kalau gue pertama kali nonton Parasite, 3 kali belok, 2 kali ya, 3 kali belok ya kalau nggak salah ya. Kayak switching genre di satu film tuh kan dulu kayak haram gitu ya. Itu bisa dibilang Parasite itu switching genre throughout the movie. Itu sesuatu yang kaget lah ya untuk Bong Joon-ho sendiri yang sebelumnya gue tonton di Snowpiercer, Okja gitu. Ini beda dari yang dia bikin sebelumnya, dan itu agak kaget sih gue. Iya, dan menurut gue juga banyak scene-scene yang menurut gue kayak ikonik loh. Maksud gue kayak lu mau nutup pintu sampai yang nutup pintunya miring banget, tau lo yang di bawah tuh.
yang dia supaya nggak Oh iya iya pokoknya iya iya. Iya. terus yang tiba-tiba ada horor dikit yang orangnya keluar cuman segini doang nih di tangga. Di tangga Ah, yang si ibunya ya, ibunya. si bapaknya apa ibunya? Oh, bapak yang di Suaminya bawah kalau nggak itu ya, salah. cuman Iya. gini terus turun lagi. Terus turun lagi. Itu kan ikonik banget. Terus juga ada yang dia naik dari tangga ngelihat pembantunya sosok batuk, ternyata darahnya Batuk. dibikin pakai sambel. Itu kayak menurut gue kayak something psychology apa ya, maksudnya psychology scene yang dimasukin untuk orang kayak mikir lu bisa ngelakuin hal ini di dalam kehidupan sehari-hari lu. Itu gila banget, men. Asli. Segampang itu. Segampang itu tapi tidak Iya, iya. sesimpel itu untuk lu bikin scene seperti itu. Sampai akhirnya ada Tapi scene yang lu duduk di bawah benar-benar. meja sofa ya kan, keluarga yang si kayaknya Iya, lagi itu gila banget, men. Itu maksud gue. iya, 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 Gue iya. Iya. jawab dulu ya, Kepikiran dari boleh. gitu ya. Banyak ada pertanyaan Boleh, yang boleh. kurang Silakan, lebih sama silakan. nih. Ada yang nanya gue Boleh. pernah ikut kursus acting nggak, gue pernah ikut teater apa enggak. Oke, gue pernah During ikut. SMA dia acting mulu. Terutama In depan real cewek. life juga acting. Aduh, gila. Terus apa namanya tadi? Pernah acting apa enggak? Sekolah acting, sekolah Oh ya, acting. oke, siap. Gue hidup sebenarnya cuma di dua dunia. Gue di dunia seni peran sama seni musik. Dari kecil gue itu pernah ada di namanya paguyuban almarhum Hari Rusli di KSB di Supratman di Bandung. Di situ ada namanya teater waktu itu bikin untuk kayak pagelaran untuk kayak apa namanya teater untuk mengangkatkan Rock and Dedes dengan musical teater itu gue ikut dari kecil di situ. Nah terus dari gitu gue pertama kali gue bilang gue suka seni peran itu gue ngomong sama om gue Ari Wibowo sama tante Ira Wibowo itu adik sepupunya nyokap. Gue bilang tante gue masih SD gitu, gue pengen dong jadi bintang film kayak lu gimana gitu. Oh tanya om Ari aja, om Ari Wibowo pengen kayak lu dong gimana gitu. Gampang deh udah gitu. Tapi mereka waktu itu udah lagi apa ya, lagi naik tuh, baru mulai naik. Iya. Sampai akhirnya gue ketemu sama namanya Eka Sitorus. Eka Sitorus adalah kursus acting di Tebet. Gue ngobrol di sana pertama kali gue sebelum mengejar matahari, terus gue bilang gue pengen banget tahu teori acting karena menurut gue gini, banyak orang yang acting di sinetron kalau gue lihat kayaknya mimiknya aja main tapi kok gue ngerasa nggak pakai hati ya, itu masalahnya di mana? Sampai akhirnya dikasih lihat nih buku-buku acting, terus akhirnya kita pertama kali untuk suruh bacain Shakespeare manggung, jadi gue bawain Shakespeare di panggung kecil gitu sama teman-teman teater. Nah, habis dari situ gue juga ketemu lumayan banyak tuh teman-teman dari IKJ, ada Pak Yayunru, terus juga ada Bang Coki juga kalau nggak salah, masih nggak tahu gue masih di IKJ kalau nggak salah, di rektor apa kalau nggak salah. Terus juga almarhum Dedi Petet, gue banyak sekali ngobrol ilmu dari dia. Om Slamet Raharjo juga. Terus juga jadi gue ketika gue ketemu sama senior atau bahkan juga junior yang baru-baru, pas gue ngeliat actingnya, gue ngerasa ada something kalau gue ngeliat nonton teman lagi main nih di bioskop pas gue nonton premiernya gitu, gue ngeliat gila dia bisa sampai titik emosi segitunya tuh apa yang dia lakukan gitu. Nah itu kan sebenarnya acting itu kan ilmu eksak kayak kita ilmu fisika, ilmu matematik gitu. Itu bukan something yang yang lu bisa sekali jadi jalan gitu. Makanya gue belajarnya informal, tapi gue sering sekali, bahkan gue tiap sebulan tuh selalu ada diskusi sama teman-teman gue juga yang masih berkisar di teater dan segala macam kayak gitu. Jadi yang belajar bisa dari mana aja sebenarnya, tinggal balik lu sungguhan apa enggak. Satu, kedua banyak tesnya ya. Lu tadi bilang sering banget manggung, sering bicara sama senior, itu jadi kunci lainnya gitu. Iya, karena maksud gue kan banyak gini loh, problemnya syuting zaman dulu sama syuting zaman sekarang tuh banyak bedanya. Kalau zaman dulu itu orang nggak dimanja. Sekarang nih banyak banget pemain-pemain film yang menurut gue kayaknya dimanja sama produser sehingga sometimes menggampangkan proses syuting atau sebelum syutingnya. Nah itu yang menurut gue pengen belajar dari teman-teman senior kita yang memang selama ini dulu tuh mereka gimana sih gitu. Lu bayangin nggak sekarang kan kalau zaman dulu masih kamera film 35, udah gitu juga masih banyak yang didubbing the whole film. Ini kan sekarang nggak semuanya dimudahkan dengan teknologi yang ada. Nah maksud gue pengen merasakan sisi sebagai aktor yang dulu si aktor lama aktor senior ini merasakan juga. Jadi biar gue bisa tahu bahwa mereka tuh melakukan tahapnya tuh A I U E O gitu. Bahkan gue sering juga dikasih tahu sama teman-teman gue yang di teater itu bahwa tiap kayak misalnya olah tubuh tuh lebih penting ketimbang lu ngerti acting itu sendiri. Dalam artian
Olah tubuh tuh kayak misalnya lu nari atau enggak misalnya kayak gini. Ketika badan lu masih kaku, belum pemanasan dan lu langsung start untuk acting di suatu scene, itu akan kelihatan banget, pasti akan kelihatan di layar gede bahwa lu sebenarnya belum prepare. Ah, oke. Lu akan kelihatan prepare itu kalau ketika pas lu masuk gitu ya, lu udah tahu bahwa kayak kan biasa kita kan kerja sama departemen kamera, sound system, sama sound, sama lighting. Iya, Jadi misalnya maju iya. ke sini, Wing jangan taruh lu ke sini, nanti gue fokusnya ini nih. Lu harus ke sini dikit. Lu bayang nggak? Gue harus mikir, kita nih sebagai pemain harus mikirin itu semua. Tapi di saat itu Blocking juga ya. lu harus nangis. Hmm. Lu harus nangis gitu. Jadi gue harus, oke, gue harus maju ke 3 langkah ke sana, balik badan, gimana caranya gue harus udah keluar air mata, dan gue harus bentak nih orang. Tapi di saat bersamaan kan belum tentu pas gue udah jalan 3 langkah ke depan gue udah bisa nangis, ngerti nggak? Nah, hal-hal seperti ini tuh nggak instan sama sekali, dan banyak banget ilmu gue dapat dari waktu itu. Kalau nggak salah Ayudhya Pasha ya, kalau nggak salah, salah satu pemain ex senior yang waktu itu ngajarin gue gimana caranya lu bisa menghilangkan semua ibaratnya rules dari yang ada di lokasi, di setting. Misalnya kayak lo harus duduk di sini, jangan lupa nih lightingnya ke sini, jangan terlalu maju, Wing. Nanti kalau lo maju, si muka ini nggak kelihatan, si pemain ini. Nah, gimana caranya itu lo mengelaborasi supaya pas lo udah masuk action, lo kayak natural aja, tapi sebenarnya lo tahu batasan untuk gerak, dan lo bisa emosinya bisa tertantang. Nah, hal seperti ini itu tidak bisa 1-2 hari karena muka lo cakep doang, terus akhirnya lo bisa main film atau main sinetron. Itu gue bisa. Terutama sinetron ya. Terutama sinetron. Tapi gini, sinetron, gue pernah terjun ke sinetron selama 5 tahun, 4 tahun. Itu gue disuruh sama almarhum Didi Petet. Dia bilang sama gue gini, Wing, gue ngeliat lu kayaknya belum pernah main sinetron sama sekali ya. Boleh kasih tau nggak kenapa? Lu tau gak gue jawabnya apa? Apaan? Sinetron, sampah, gue bilang. Wish, oke. Kata Didi Petet, hebat banget lu ngomong sampah. Kenapa lu bisa bilang sinetron sampah, dia bilang. Ya gue kan sekarang udah di film. Waktu itu gue udah dapat penghargaan, ada 2 dari Badai Pasti Berlalu, dari ini. Ngapain gue ke sinetron? Gue bilang gue lebih baik gue nggak terima duit banyak daripada gue kayak si pemain-pemain sinetron itu yang kaku-kaku itu. Gue bilang gitu. Gila nggak? Waktu itu. Tahu nggak? Berani ya? Almarhum Didi Petet ngomong sama gue apa? Berarti lu bukan seniman sejati. Gue bilang, kenapa gitu Om Didi Petet? Dia bilang, gue tahu lu pernah di teater waktu itu. Gue tahu lu di film, oke lah di film waktu itu belum ada, waktu itu pemain film tuh cuman baru ada kalau nggak salah gue, Nicholas Saputra, terus Lukman Sardi, Reza juga kalau nggak salah baru masuk, Reza Rahardian gitu. Jadi dia bilang, lu harus nyoba. Kenapa? Karena lu belum pernah nyoba yang namanya kejar tayang. Akan beda sama di film. Begitu lu masuk sinetron, lu akan menghargai banget proses di film. Lu harus masuk sinetron kalau lu mendengarkan gue sebagai orang yang lu panuti katanya. Terus gue bilang, oke, gue bilang. Sampai akhirnya gue terima tuh di Sinemar. Jadi habis Mengejar Matahari, Sinemar kebetulan manggil, oke, gue masuk. Anjir, Andira gila banget. Capek kan? Bukan masalah capek. Itu bener-bener kayak robot, tau gak lo? Jadi kalau di film kan lu misalnya adegan mau nangis gitu ya. Atau lu harus kayak merasakan dulu kan dialognya, kenapa gue harus nangis di scene ini, ya kan? Pasti karena dikasih tahu, ya karena di scene ini kan nanti sebelumnya lu gini, abis ini lu nanti ketemu si ini, oh jadi make sense gitu. Oke, gue ngerti, gue harus nangis. Tapi kan bisa aja pas diomongin gitu, kayaknya nggak harus nangis deh, ini gue berkaca-kaca aja cukup deh, karena menurut gue sebagai pemain, gue ngerasa dialog ini nggak sedalam itu. Akhirnya diskusi sama sutradara kan. Kalau di film. Dan itu bisa prosesnya seperti 20 menit ngobrol di lokasi gitu. Kalau di sinetron, oke, Wing, ini ya skripnya gitu. 1 lembar doang gitu. Ini apa ya? Kenapa ini gue nangis kenapa? Dia bilang kayak gitu. Yang pokoknya lu nangis aja deh. Lu bilang aja, aduh, misalnya nama anak gue misalnya Andira gitu ya. Ya ampun Andira gitu doang. Gitu doang skripnya. Terus gue bilang, ya gini, ya ampun Andira, kenapa nih tabrakan sepeda, sakit apa misalnya makan pete dia nggak suka, apa ini gitu motivasi, udah yang harus cepet kejar tayang deh pokoknya gini lu bisa cepet nangis kan gitu. Bukan masalah gitu, lo nggak menghargai aktor berarti lo, gue bilang bukan masalah bisa cepet nangis atau nggak, harus nih kita harus kejar tayang. Gue langsung pusing kan, lu gimana ya? Itu nggak bisa ngobrol dulu, nggak bisa
pokoknya udah nggak bisa aja gitu. Udah nggak bisa sampai akhirnya ya Harga mati. alhamdulillah gue mencoba untuk ya udah gue lakukan, gue nangis gitu. Uh, Gue kayak uh, uh. Nira kenapa gitu, udah gitu nggak ada lawan main gue waktu itu. Gue inget banget lawan main gue kalau nggak salah Nabila Shakib deh. Nabila Shakib diambilnya di tim lain, ngerti nggak lo? Di lokasinya beda. Iya. Ngerti nggak lo? Tapi dimasukin di satu scene. Nanti dimasukin satu scene. Itu akhirnya malamnya kan tayang. Untung aja zaman dulu belum, untung banget zaman itu belum ada yang namanya Instagram dan Twitter. Lu tahu nggak hasilnya apa? Lu tahu nggak hasilnya apa? Apaan? Ternyata gue tuh nangis karena anak gue tuh naik kelas. Jadi kan harusnya nangis. Terharu, senang. Sementara gue nangis kayak anak gue tabrakan kereta, tau nggak lo? Ya ampun, ya ampun. Sementara Nabila Shakibnya di sana yang, aduh, kamu akhirnya lulus. Lu pas diedit jadi satu, lu kelihatan betapa begonya gue. Itu satu lokasi. Itu kan lu ngorbanin karir lu berarti kan? Bisa dibilang gitu loh. Jadi gini, sebenarnya kalau dibilang lu ngorbanin karir, enggak. Sinetron sangat berjasa banget buat gue. Kenapa? Di situ gue merasakan bahwa ketika proses kejar tayang itu segitunya penting buat industri TV, dan gue ngeliat bahwa memang susah banget untuk menaikkan maksudnya bukan gini, kualitas sinetron ada yang bagus pasti, cuman ada juga yang kalau udah di atas episode ke 200, ngerti nggak lo? Yang udah kayak cepet aja gitu. Sampai akhirnya sampai akhirnya gue ngerasa bahwa jadi kayak gini. Jadi begitu pas gue balik ke film lagi, gue ngerasa alhamdulillah ya, ternyata memang ini tuh beda gitu. Lu nggak bisa lu nggak bisa nyamain sinetron sama serial Netflix, tuh nggak bisa. Kalau serial Netflix ataupun yang teman-teman yang bikin di sana kan itu kayak film prosesnya gitu. Series di luar sana atau series yang utuh, setahu gue dibuat sampai selesai dulu baru ditayang gitu kan. Bisa satu season 16 episode. Langsung di syuting dulu baru ditayangin. Kalau di sini kan nggak ada ujung. Iya. Itu lucu banget, men. Terus juga maksudnya banyak hal-hal yang tiba-tiba di sinetron nih ya. Pernah juga tiba-tiba gue dapet satu scene bayi gue bisa terbang. Buset. Gue bilang nih apaan anjir? Nggak masuk akal ini. Iya, nggak masuk gue, ini sinetron religi gitu. Terus ratingnya bagus, naik terus sampai akhirnya tiba ada satu saat di mana ini bayi gue bayi ajaib bisa terbang gitu. Iya. Ya kan gue nanya ya. Maksudnya gue pasti nanya, ini bayi gue bisa terbang pakai apa? Pakai balon? Kenapa? Ujuk-ujuk bisa terbang dari mana gitu? Maksudnya ini bukan sinetron, bukan sinetron yang horor atau apa gitu kan? Kayak gitu lawan main gue, gue inget banget kalau nggak salah Dude waktu itu, Dude Herdino, udah lah ngikutin aja skripnya. Gue bilang nggak mau. Dude Herdino ngomong kayak gitu ya, udah ya. Udah terlalu nggak masuk akal gitu. Sampai akhirnya dibikin, untung penulisnya masih bisa ngobrol. Akhirnya dibikin alternatif lain lah, kalau bayinya ternyata bisa ngapain tapi nggak sampai terbang amat gitu. Gue bilang, Jo, bayi terbang apaan? Sob, gokil pakai roket apa? Maksud gue, kita juga ini. Maksud gue kita juga harus memberikan tontonan kepada penonton yang bertanggung jawab. Kalau gue sebagai pemain harus gitu. Bener. Tapi sekarang tanggapan lo sama sinetron kayak gimana? Setelah melewati itu semua. Gue sangat bersyukur gue pernah ada di industri sinetron yang mengajarkan gue banyak hal dengan cara lu apapun jadi cepet. Jadi kayak misalnya gue bisa ngafalin dialog cepet itu karena gue sinetron. Terus juga gue bisa jadi banyak trigger untuk gue bisa keluarin emosi marah ataupun nangis yang cepet, itu juga gara-gara di sinetron juga. Cuman habis itu balik ke film itu sedikit problem buat gue. Karena ketika begitu ada misalnya scene lu harus marah gitu. Sinetron kan kadang-kadang marahnya hampir sama ya semuanya ya. Iya. Apa? Iya. Benar. Apa yang terjadi? Zoom gitu, ya, di zoom. Kayak zoom gitu. Nah, kalau di film kan nggak bisa kayak gitu kan. Maksudnya kayak misalnya kayak gini aja lu udah bisa marah kan, kayak maksud lu apa? Enggak, gue nanya, udah cukup tuh. Udah cukup. Gitu aja udah cukup. Kan? Bukan, maksud kamu apa? Ya cuman, maksud gue hal seperti itu sebenarnya juga kadang-kadang si teman-teman kita di sinetron yang produksi juga ketawa-ketawa juga, karena memang sampai kayak aduh ngapain harus gitu banget gitu ya. Cuman yang gue lihat kayaknya sekarang udah nggak bisa begitunya sih.
dari angkatan gua ke belakang sini kayaknya udah mulai natural kalau gue lihat sih kayak gitu. Kayaknya sih seperti gitu. Terakhir yang absurd itu sih ya yang berebus boneka, lu inget gak sih itu yang jadi meme? Oh Terus ini apa lagi tuh? azab. Ya Yang ada azab-azaban pocong gitu masuk kan. semen itu ya. Ya iya itu juga yang Nah, mental gitu kan. itu kalau Ya pokoknya gue rasa kayaknya emang sengaja bikin film lawak sih gue rasa ya. ya emang sengaja biar viral ya kali ya. Kayaknya biar viral, biar orang mikir kayak kok ini produksi gini amat gitu. Ya nggak tau, gue Jadi gini, gue respect sama orang yang mau bikin produksi. Kan kadang gini, teman-teman film tuh biasanya kalau misalnya filmnya udah keluar, terus banyak yang kritik, kayak misalnya hancur banget nih, apa maksudnya filmnya jelek banget, actingnya parah gitu. Terus banyak juga kan teman-teman kita yang di apa namanya yang di YouTube yang punya apa namanya kalau di YouTube tuh yang review apa sih namanya kalau YouTube itu? review unboxing. Bukan Apaan? unboxing apa yang kalau misalnya kayak aduh apa sih Vlog. namanya? Vlog, ya maksudnya orang-orang film yang akhirnya mereka sering banget mengangkat tema-tema kayak apa namanya? Mini dokumenter. Bukan maksudnya yang suka ngeritik-ngeritik gitu loh. Yang kayak misalnya gue habis nonton film ini, oh nge-review film, reviewer film lah Iya. gitu. Iya, Kan iya, banyak iya. tuh ada Iya. beberapa account itu. Itu kan Iya. lucu kan ya, ada yang benar-benar kalau ngancurin banget gitu, naikin banget. Nah, kalau gue justru gue seneng banget loh. Maksudnya gue ngelihat kayak yang gue inget aja deh. Kalau nggak salah ada 2 yang gue inget yang gue selalu ikutin karena menurut gue komennya make sense banget dan lucu buat gue. Ada Cinecrip sama satu lagi kalau nggak salah Sumatran Tiger ya. Apa ya? Sumatran Tiger. Iya. Nah, maksud gue itu lu perhatiin deh, sebenarnya yang diomongin sama mereka itu semuanya bener. Rata-rata bener sekali dan dengan gaya bahasa yang kocak aja gitu. Cuman ada beberapa orang film yang nggak terima karena emang lu udah pernah bikin film, lu belum pernah bikin film, lu nggak boleh ngomong gitu. SJW muncul SJW. Kalau gue di sini, gue ngebela teman-teman justru kritikus itu karena menurut gue gini, hak mereka untuk mengkritik apapun, gitu. Ya. Gitu. Gue pernah dipuji banget, gue pernah juga dihancurin banget. Gue pernah banget. Dan gue ketawa aja karena dalam hati gue gini, gue sudah melakukan yang terbaik ketika pas gue dibilang gue jelek banget mainnya. Karena gue waktu itu gue ngerasa di sini tuh sebenarnya gue udah banyak dialog dan perdebatan sama sutradara tapi nggak disetujui. Akhirnya ternyata bener kan dibilang jelek. Tapi kan gue nggak perlu ngebela itu kan. Gue nggak perlu ngebela itu karena apapun yang nanti terjadi di bioskop itu adalah penilaian masyarakat dan saya gue terima aja. Ada juga yang bilang Winky di Jeritan Malam bagus banget apa alhamdulillah makasih juga. Jadi menurut gue hal seperti itu harus diterima aja. Nah, orang-orang di film ini menurut gue sometimes harus lebih calm down dikit untuk ya udahlah ketika lu udah ngasih, kalau misalnya gue nge-DJ ataupun gue kasih musik karya ataupun gue kasih film acting gue, orang suka alhamdulillah, nggak suka itu hak mereka. Nah menurut gue justru orang-orang seperti ini yang nge-motivasi kita, kalau gue sih untuk supaya menjadi yang lebih baik dan terus gitu. Kalau menurut gue kayak gitu. Tapi emang perlu kritik itu perlu didengar karena itu akan membantu lu untuk melihat ke depannya juga sih. Ya, itu ada yang bilang tadi. Apa tuh? Soal kritik itu ada juga menurut gue kalau memang maksudnya ada yang memang kalau menurut gue haters tuh ada. Haters tuh yang memang kayaknya sebenarnya filmnya bagus, tetap aja dihajar karena sebenarnya dia nggak suka sama si sutradaranya atau gimana. Nah, tapi kalau menurut gue kayak gitu itu nggak fair, Lo harus fair lah, gitu. Dan kita lo juga mau bikin sebagus apa juga pasti bilang jelek tuh. Iya makanya. Tapi menurut gue kita harus fair lah. Ketika misalnya kita nggak suka sama orang, karyanya belum tentu harus lo nggak suka. Makanya gue sering kalau datang ke premiere film siapapun itu gue cuma mau datang dan gue mau lihat aja perkembangannya mereka gimana. Film yang gue jarang datang ke premiere teman-teman gue malah. Karena gue menurut gue kalau ketika teman-teman gue ngerasa bahwa gue tahu hasilnya bakal se-oke itu ataupun ya mungkin ada kesalahannya di part itu lagi gitu. Justru yang gue pengen kenalan dari tim-tim film yang lain gitu. Karena kan kadang-kadang ada ngegeng-gengan nih, Andira asal lu tahu aja. Bener. Ada ya? Ada banget. Ada gengsi aktor inilah, gengsi sutradara inilah gitu. Nah kalau menurut gue sih pengen netral aja. Karena kenapa menurut gue? Menurut gue, ketika lu jadi seperti itu, membatasi diri lu, menurut gue justru lu merusak industri, men.
Gue pikir lu Gila. gak bakal bisa lebih dari apa yang lu punya sekarang Iya, gitu. dan sekarang Itu nih juga kan? saatnya pas pandemi corona ini, lu hilangin gengsi lu semua, lu bikin karya bareng rame-rame untuk nunjukin kita semua nih maju untuk industri film Indonesia, bikin donasi dan Cek. segala macam untuk pekerja-pekerja seni yang nggak bisa kerja kayak kru-kru gitu. Jadi nggak usah gengsi-gengsi lah. Lu PH-nya sih inilah, lu PH-nya inilah, umur lu lebih senior, gue ada udah nggak perlu gitu-gitu deh, bener deh. Udah Lu lah jadi ya. orang baik aja sekarang, kenapa sih? Ini lagi dikasih cobaan sama Tuhan, men. Kemarin musisi Oh udah iya. bersatu loh. Benar-benar. Musisi udah bersatu dengan Natswa kemarin ngumpulin kita semua untuk bikin donasi, semua musisi dari rock, pop apa segala macam Yoi. mau. Coba gue mau nanya, pemain-pemain aktor mana? Ayo. Ya, ya. Hari ini sih kebetulan ada 1 hari dari orang film ya. Kalau kalau lu ngikutin dari pagi tuh, Ya, bahkan si GV tadi juga ikutan panel ngomongin industri film di masa ya, pandemi ini. Cuman itu baru satu langkah gitu. ya, Kita masih nunggu langkah-langkah berikutnya dari ya, dunia film dan dunia entertainment lainnya ya, untuk ikut bergerak. Atau mungkin udah ada di luar sana sih ya. sebenarnya. Cuman butuh exposure aja. Iya, maksudnya gini, maksudnya kita memang kalau sebagai pemain ataupun sebagai aktor ya, kita menganggap diri kita ini, kita harus mikir something yang ada karyanya untuk dikerjasamakan. Kalau di musik Oke. kemarin gue kan kita kerjasama berbagai macam di under Mbak Natswa, terus akhirnya dibikin itu lagunya Rumah Kita God Bless dijadiin satu dengan kita semuanya di rumah, terus juga Ya, kita juga ya, bisa collab musisi. Nah, cuman kalau aktor ini kan rada susah ya. Karena ya. istri gue juga sebagai penggagas ide, dia bilang kayak kita nih harus bikin suatu karya yang dimana pemain-pemain yang sudah punya kelas dan juga punya Hmm, followers yang banyak itu bikin something yang bisa orang juga nonton. Jadi biar bener. pas nonton itu mereka juga tergerak untuk melakukan donasi atau apa gitu. Maksud gue harus Ya. ada actionnya gitu loh. Kayak gitu sih Ya, menurut ya, gue. ya, 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 ya. Hmm. Mungkin kita tunggu dekat inilah Iya, iya. biar ada hiburan juga Semoga gitu. lah ya gitu. Nah, tapi kalau ngomongin karya nih, kalau gue bergeser dikit, lu tadi sempat mention balik ke dunia musik dan kemarin lu sempat cerita bahwa lu punya sesuatu yang baru dari dunia musik, buat Ya, dunia musik. ya. Ada single baru katanya? Iya, gue punya band namanya Morse. Itu pokoknya lu bisa aja langsung ke IGTV gue. Gue Hmm. bikin, sorry, Morse bikin band gue itu lagu judulnya Haru Dunia. Itu bercerita Ya, tentang betapa kecilnya manusia ketika Tuhan sudah memberikan keputusan yang final. Kayak contoh sekarang, oke. pernah nggak kita Ya, dari seluruh kalangan agama apapun, kelas sosial pekerja apapun, lu pernah mikir nggak? Tiba-tiba di satu saat kita dikasih semuanya, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lu nggak bisa asli. cari duit, lu nggak bisa Enggak. keluar rumah, lu nggak bisa ketemu sama orang yang lu sayang, lu harus pisah misalnya keluarga lu di mana dan lu di mana, lu nggak bisa ketemu, social distancing dan segala macam, lu nggak pernah Hmm. kepikiran kan? Nah hal Hmm. seperti itu gue rangkum di dalam judul judul lagu Haru Dunia yang ada di IGTV gue, judulnya Haru Dunia. Coba cek deh. Oke. Heeh. Langsung tuh, teman seru cek. Karena ini satu single baru dan tumben-tumbenan Wingky kembali bermain gitar. Iya, Sadis. gila. Gila. Andira juga DJ bisa main lewat, gitar kamera loh. lewat. Kita kayak Alah, beda alah, sama Andir ya. Bisa apaan? main gitar Aja. berdua. Punya pacar yang Jangan sama mulai. dulu nih. Jangan mulai. Ya, 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 ya. Jangan mulai. Oke, baiklah kalau gitu. Di. Ya, Oke. ya, Ini banyak orang yang dalam masalah pandemi ini masih aja bandel, masih aja kayak nggak seberapanya kok keluar, gue masih bisa keluar buat ini itu, atau mungkin lu nya aja yang cemen, gue cukup kuat kok, sampai pakai alasan gue bosan di rumah gitu. Lu bisa kasih saran apa sih buat mereka yang bosan di rumah gitu? kita Ada nggak semua sih? kita semua bosan di rumah, bos. Kita semua bosan di rumah. Cuma lu mikirin Kasih kayak gini. tahu. Kalau lu bosan di rumah, sebenarnya gini, lu kan sebenarnya bisa aja jalan-jalan naik mobil tanpa lu keluar mobil keliling Jakarta ataupun keliling kota lu, tapi ya lu nggak keluar mobil Ya, gitu. Itu kan sebenarnya lu ya, bisa hiburan gitu. Cuma kalau lu bosan di rumah betul. terus lu nekat ngumpul ngopi, nongkrong sama orang segala macam, ya kan? Udah gitu Ya, amit-amit nih, amit-amit lu ternyata ketularan corona dari orang lain dan lu bawa pulang ke rumah. Lu egois banget aduh, jadi orang lu. Lu egois lo. benar, Lu kalau mau benar. kayak gitu, sebaiknya lu sakit sendiri aja maksud gua. Gitu. Hmm. Ya maksudnya gue ini kan anjuran pemerintah udah jelas gitu. Jangan bandel lah, kecuali lu emang benar-benar terpaksa harus pergi ke suatu tempat yang nggak bisa di apa namanya, nggak bisa diwakilkan gitu. Dan semuanya juga ada Ya, prosedur. Jangan lupa pakai masker lah.
pokoknya benar-benar lu harus tahu lah, balik ke rumah juga harus ganti baju, mandi segala macam. Itu Betul. kan demi kesehatan Betul. lu, dan terutama lebih kesehatan lingkungan dan keluarga lu. Menurut gue sih kayak Iya. gitu. Buat banyak orang, bukan buat diri lu doang gitu ya. Iya. Dan lu Ini bisa ada belajar tadi, sesuatu yang baru kok di rumah kok. ya, Ngomongin The Dolls di mana? ya oke, mau apa lagi? Tadi Follow udah dibahas account-nya, Dodol 3 udah lumayan banyak nih. Lu mau nanya apa lagi Dodol 3? nonton apa? Follow Hitmakes Studio aja ya. Iya, oh iya, buat teman-teman langsung aja buka aja. Kalau mau tahu perkembangan tentang film The Doll 3, kita akan keluar teaser sebentar lagi, dalam waktu kurang lebih nggak nyampe 20 hari lagi, teaser pertama kita. Pokoknya pantengin terus Hitmaker Studio, ya. Kita aja. Ya. Pokoknya pantengin itu, terus juga Rocky Soraya ataupun Jessica Mila. Nanti bakal ada di Ya. situ kok. Oke. Betul. Siaplah kalau begitu. Wing, Siap. sebelum kita kembali membicarakan masa lampau dan semua kesamaan kita sudahi dulu di sini. Thank you udah mau direcokin. Sama-sama Andira, thank you banget. Salam buat semuanya di rumah. Stay safe, stay sane, dan thank you sekali lagi. Sama, thank you juga buat teman-teman JGV yang udah gabung. Andira, stay safe juga ya sama teman-teman JGV semua. Sama-sama. Oke. Lanjut di WhatsApp. Dah. Siap. Kita foto dulu. Sorry. Hampir ya, Tuh, 2. Oke, nanti kita kirim ke mantan kita. Bye. Udah nikah, Pak.